CNBT. Sebelum itu kami akan izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dari anggota kelompok 7 yaitu Ahmad Badawi dan Muhammad Raif Ramadhani. Materi yang akan kita bawakan yaitu tentang pengertian makalah. Apa sih makalah itu? Makalah dalam Kamus Bahasa Indonesia atau yang biasa kita dengan KBBI adalah tulisan resmi tentang suatu kelompok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dan biasanya dicetak. Makalah hasil riset pustaka. Tulisan makalah berisi temuan baru berkenaan dengan topik permasalahan di bidang keilmuan tertentu. Adanya konsep, teori, metode ilmiah, metode penelitian, dan daftar pusaka berfungsi sebagai saran untuk memperoleh temuan yang baru. Nah, dalam pembuatan makalah kita harus mempersiapkan persiapan apa yang harus dipersiapkan dalam menulis makalah, khususnya sebelum menulis makalah. Persiapan yang pertama yaitu persiapan untuk tugas. Persiapan untuk tugas itu ya seperti ballpoint, kertas, laptop, seperti itu. Nah, menentukan topik riset. Menentukan topik riset ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam pembuatan makalah, supaya kita tidak menjadi kebingungan ketika membuat makalah. Kita harus menentukan topik apa yang akan kita tulis dalam makalah tersebut. Pengumpulan bahan riset. Nah, bahan riset baru kebiasaan. Nah, bahan riset ini harus kita kumpulkan sebelum membuat makalah, seperti dari artikel, seperti itu, dari buku atau dari sumber-sumber yang lain. Membuat kerangka karangan makalah itu digunakan supaya kita tidak terjadi kebingungan, supaya membuat makalah itu runtut dari atas sampai bawah, tek. Nah, gitu dalam pembuatan makalah jadi tersusun, jadi lebih efektif. Nah, bagi cara mengatasi kesulitan dalam menulis, yaitu dengan membuat diri kita menjadi enjoy. Gak usah panik, kita kerjakan, yang penting kita kerjakan dengan baik. Kita dengan riset, dengan topik yang kita bawakan dengan baik, dengan kata-kata yang ejaan yang baik dan benar. Nah, sekalian siapkan sesuatu yang membuat pikiran kita enjoy, seperti misal musik. Nah, kalau yang laki-laki biasanya kopi, rokok, nah, seperti itu ya. Terserah, yang penting buat kita enjoy agar inspirasi semakin baik. Nah, kemudian referensi dalam pembuatan makalah. Tujuan referensi untuk pembuatan makalah untuk terhindar dari plagiatisme. Nah, untuk menghargai suatu karya milik seseorang. Ketiga yaitu referensi untuk menginformasikan yang lebih kompleks. Nah, yang terakhir untuk memudahkan pembaca dalam mencari sumber yang sebenarnya oleh penulis tersebut, dari buku atau artikel yang lain. Cara membuat referensi. Daftar referensi hanya berisi buku, artikel, dan jurnal yang dikutip dalam teks dokumen. Setiap referensi muncul pada barisan baru. Referensi tidak ada referensi tidak diberi pernomeran. Cara mencari referensi untuk makalah. Yaitu mencari referensi makalah dapat diambil dari buku, jurnal, dan artikel, seperti yang sering bicarakan tadi. Nah, pada lazimnya ada dua kutipan pada saat pembuatan makalah, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Apa sih kutipan langsung? Nah, kutipan langsung pengambilan kutipan dari sumber-sumber karangan dari 40 kata, ditulis dalam kutipan sebagaimana yang tidak terpisahkan dari naskah yang dikerjakan. Nah, seperti contoh yang ada di PPT yang kami buat. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan tidak langsung adalah
cara mengutip sumber yang tidak langsung, mengambil alih pernyataan sumber digunakan secara langsung sebagai referensi, tetapi pernyataan sumber disesuaikan dengan kutipan bahasa. Contohnya ya seperti yang ada di contoh di PPT itu, silahkan baca PPT-nya. Nah, kemudian aturan penulisan makalah dan seterusnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Ramadan. Biasanya kita panggil dengan Rahmat. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bagawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan penulisan makalah. Jadi yang pertama, makalah diketik di kertas A4 HVS 70-80 gram. Yang kedua, penulisannya menggunakan font Times New Roman ukuran 12 pt. Yang ketiga, batas tepi kiri dan tepi atas adalah 4 cm, sedangkan tepi kanan dan tepi bawah adalah 3 cm. Yang keempat, nomor halaman yang sebelum bab 1 ditulis dengan angka Romawi huruf kecil di bagian bawah halaman tengah. Halaman 1 dimulai dari kata pengantar. Pada nomor halaman bab 1 diawali dengan angka Arab dan pada sisi kanan di kanan atas. Pada halaman baru penomoran diposisikan di bagian bawah dan di tengah. Selanjutnya yaitu bagian-bagian makalah. Bagian-bagian makalah itu ada 5, yaitu yang pertama, yang satu, cover. Cover atau sampul makalah memuat judul makalah serta nama penulis, logo lembaga atau institusi, tempat dan tahun terbit. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar mencakup isi dari keseluruhan esensi makalah, yaitu membahas isi makalah secara menyeluruh namun umum. Yang ketiga, bab 1, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bahasan awal topik penelitian di dalam makalah yang disusun oleh dan dari sudut pandang penulis, memuat latar belakang dan rumusan masalah dan tujuan makalah. Yang keempat, bab 2, pembahasan. Jadi pada bagian ini penulis menjabarkan materi yang dibawakan dalam makalah tersebut dengan menggunakan dasar-dasar teori dari para pakar ahli atau buku yang sesuai dalam tema makalah tersebut yang dijadikan rujukan penguat materi tersebut. Yang kelima, bab 3, penutup. Penutup berisi harapan penulis kepada pembaca, yaitu berharap agar penelitian tersebut bermanfaat kepada pembaca. Berisi poin kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu tips jitu mengerjakan tugas makalah. Yang pertama, dahulukan makalah yang dekat dengan deadline-nya. Yang kedua, fokus pada satu makalah dalam 1 hari, biar fokus ya. Yang ketiga, memang mengatasi makalah yang menumpuk tetapi sudah mendekati jadwal detailnya dapat membuat makalah secara keburu-buru dapat membuat makalah berantakan. Lebih baik mengerjakannya dengan rileks dan tenang. Yang keempat, pada saat lagi bermain HP, bisa untuk mencari gambaran tugas Anda di Google atau di sumber lainnya, biar di otak kita untuk tergambar terlebih dahulu. Yang kelima, selalu berbagi dengan teman-teman mengenai tugas makalah di waktu luang. Ketika berada di kantin dengan teman-teman ketika Anda sibuk mengobrol, bisa disiplin berbagi tentang tugas makalah. Yang terakhir, jika memiliki waktu luang, lebih baik untuk tidak menunda-nunda pembuatan makalah. Selanjutnya itu kesimpulan. Sebelum menulis makalah harus memiliki tujuan, pembuatan makalah serta mempersiapkan bahan-bahan pendukung dalam pembuatan makalah.
Yang kedua, gunakan prosedur serta aturan penulisan makalah supaya menjadi makalah yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca makalah tersebut. Yang ketiga, cantumkan sumber-sumber referensi yang dapat menjadi penguat dalam makalah yang dibuat. Yang terakhir, gunakan tips-tips yang dapat diterapkan dalam menulis makalah. Tentang menggunakan tips tersebut, diharapkan dapat mempermudah dalam penulisan makalah. Ya, sekian presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.